jumpa lagi dengan saya, Agus Rianto, penulis buku Pengolahan dan Analisis Data Kesehatan. Sekarang saya akan ajarkan dasar-dasar mengolah data menggunakan SPSS. Ya, yang pertama kita akan belajar hari ini entry data, mengelompokkan data, dan hitungan matematik. Ya, itu ada di buku saya, yaitu judulnya Pengolahan dan Analisis Data Kesehatan. Penulisnya saya, Agus Rianto. Oke, jadi untuk dasar-dasar sekali, ini ada di buku saya langkah-langkahnya. Anda buka dulu SPSS-nya, ya silahkan mau versi berapapun, ya seperti ini. Kemudian nanti kalau sudah terbuka, ya nanti tampilannya seperti ini, ya. Nah, untuk entry data, yang pertama adalah ini fasilitas yang ada di SPSS. Semuanya saya jelaskan di buku saya, ya. Kemudian pertama kita membuat nama variabel dulu, ya. Maka yang Anda klik adalah variable view, ya. Jadi SPSS ada dua tampilan, ada data view, ada variable view. Ya, sekarang Anda klik variable view, nanti akan tampilnya seperti ini. Nah, ini tampilan variable, ya. Kalau data view tampilan data. Oke, jadi sekarang kita buat nama variabelnya. Sebelum nama boleh nomor dulu, ya, nomor, ya, tipe biarkan, width biarkan, desimal 0, ya. Label, ya, nomor responden misalnya, ya. Responden seperti ini. Oke, sekarang kita buat nama variabel yang pertama misalnya umur, ya. Numerik biarkan, width biarkan, desimal 0, ini umur ibu, ya, nggak perlu desimal, ya, seperti ini. Nah, umur itu numerik, kalau numerik biarkan saja value-nya, nggak usah dibuat, ya. Kemudian yang kedua misalnya pekerjaan, ya. Kita singkat aja kerja, ya. Jadi dalam membuat nama variabel boleh disingkat, ya. Ini 0 juga, ya, seperti ini. Nah, kemudian label misalnya pekerjaan ibu, kita buat, ya, pekerjaan ibu, ya. Nah, karena ini kategori, kita buat nama kategorinya atau nama kelompoknya, misalnya 0 bekerja atau kerja, saya buatnya, sedangkan 1 tidak kerja, ya, tidak kerja, seperti ini, ya. Oke, kalau sudah, maaf, di add dulu tadi, ya, add dulu baru oke. Nah, seperti ini. Yang terakhir saya buat yang ada desimalnya, ya, HB, ya, kadar hemoglobin ini, ya, HB. Nah, numerik biarkan, jadi tipe ini biarkan karena nanti semuanya yang masuk angka, artinya walaupun variabelnya kategorik, yang di entry adalah kodenya, ya, seperti kerja nanti yang di entry adalah 0 dan 1 kodenya. Nah, HB itu ada desimalnya, yaitu 1 desimal, sehingga kita tulis 1 desimalnya, ini kadar HB ibu. Nah, kadar HB itu numerik, kita biarkan. Nah, ini contoh entry data sudah selesai. Jadi mau berapapun nanti variabelnya seperti ini, cara membuat nama variabelnya dulu, baru kita pindah ke data view, kita entry datanya, ya, seperti ini. Responden pertama, umurnya misalnya 19 tahun, ya. Nah, misalnya 1 itu artinya tidak bekerja, ya, nanti bisa muncul seperti ini, ya, atau mau ditampilkannya kodenya, ini value labelnya nggak usah diaktifkan, berarti kadar HB-nya misalnya 11,5, ya, seperti ini, ya. Ada yang pakai koma, ada yang pakai titik komputer, ya. Nah, 2 misalnya responden kedua, umurnya 23 tahun, dia bekerja, ya, kadar HB-nya 12,3, misalnya seperti ini. Nah, kemudian responden ketiga misalnya 36 tahun, ya. Ini juga tidak kerja, kadar HB-nya misalnya 10,7, misalnya seperti ini, ya. Nah, saya coba seperti ini, ya. Ini kan 30, ya. Kemudian 1 tidak kerja, ini 9,5, misalnya seperti ini, ya. Nah, yang terakhir misalnya 5 responden aja, ini 20 tahun misalnya, ya. Nah, ini kerja, ya, 9,7. Nah, ya seperti ini, entry data udah selesai, ya. Mau berapapun Anda pasti bisa nanti, ya.
Nah, prinsipnya sederhana seperti itu ngentri data. Oke. Nah, kalau sudah, sekarang langkah selanjutnya biasanya sering dilakukan adalah mengelompokkan data. Ya, mengelompokkan data, ya, itu salah satunya bisa merubah data numerik menjadi kategori. Ya, jadi data numerik bisa dirubah menjadi kategori kalau sudah dikelompokkan. Ya, kalau kategori dirubah, ya, dikelompokkan lagi, dia akan tetap kategori, tidak berubah menjadi numerik. Ya, contohnya sekarang umur akan saya kelompokkan menjadi 3, ya. Kurang dari 20 tahun, 20 sampai 30 tahun, dan lebih dari 30 tahun. Nah, kita perintahnya record, ya, itu different, ya, umur kita pindahkan kanan, ya, umur ibu. Kemudian kita buat nama variabel baru. Nama variabel nggak boleh sama, nggak boleh ada spasi, ya, syaratnya, ya. Ya, kita buat jangan umur lagi, kita buat namanya usia, misalnya seperti itu. Ya, change. Kemudian all and new, ya, jangan lupa, ya, change-nya jangan lupa, ya, change-nya. Baru all and new value. Nah, kita harus tahu di sini, ya, ringnya mulainya dari mana tadi? Kita mulainya dari yang rendah. Berarti loss, ya, kurang dari 20 tahun, berarti 19 ngetiknya, ya. 19 itu kodenya 1 misalnya. Saya beri kode 1. Kemudian 20 sampai 30 di sini berarti ringnya, ya, sampai 30 tahun. Misalnya value-nya 2. Kemudian di sini lebih dari 30 berarti 31 ketiknya. Baru 3 kodenya. Sudah add, continue, oke. Nah, ini sudah muncul umur yang sudah dikelompokkan. Tinggal ke variabel view, kita buat nama kelompoknya. Ini desimal, ini kita buat umur ibu yang sudah dikelompokkan, ya. Saya seperti ini. Baru kita value-nya kita buat sesuai dengan tadi perintahnya, ya, kurang dari 20 tahun. Misalnya kita buat kurang dari 20 tahun. Seperti ini, ya. Kemudian 20 sampai 30 tahun, ya. Kemudian 3 lebih dari 30 tahun, ya. Atau boleh dikasih nama apa namanya, lebih dari 30 tahun itu misalnya ibu resiko tinggi melahirkan juga boleh. Yang penting Anda tahu apa itu maksudnya. Kalau sudah oke, kalau sudah ke data view, ya, sudah muncul, kita aktifkan value labelnya, kita cek and recheck. Benar nggak responden pertama itu kurang dari 20? Betul 19. Kalau itu betul, yang lainnya betul. Nah, ini contoh mengelompokkan data, ya. Kalau sudah, nanti dasar lagi yang selanjutnya adalah menjumlahkan data, ya, menjumlahkan, ya, misalnya hitungan matematik, ya, tidak hanya menjumlahkan, bisa menjumlahin, ngurangin, mengalikan, sampai sinus, kosinus, logaritma, semua di SPSS tersedia. Saya contohkan aja menjumlahkan data. Misalnya umur dengan kadar HB kita jumlahkan. Ya, ini contoh aja, ya. Perintahnya compute, ya. Nah, kita buat nama variabel baru, misalnya jumlah, gitu aja, ya. Nama variabel nggak boleh sama, nggak boleh ada spasi. Kita jumlahkan umur, ini pakai plus, ya, kadar HB, ya. Ini hitungan matematik yang sederhana. Kalau pengen yang lengkap nanti klik all-nya, ini akan muncul semua, nanti semua hitungan matematik ada di sini. Ini yang sederhana aja, umur plus kadar HB, oke. Nah, kalau sudah seperti ini, nah, ini hasilnya, check and recheck. 19 ditambah 11,5, 30,5. Nah, kalau itu betul, yang lainnya betul. Nah, jadi itu dasar-dasar yang sering digunakan pada saat pengolahan data. Bisa juga menyeleksi, ya, menyeleksi data. Misalnya di sini dari 5 responden saya akan menyeleksi ibu-ibu yang bekerja saja yang akan saya olah. Berarti nanti perintahnya select case, ya, Anda cari, ada yang di data, ada yang diedit perintahnya. Yang jelas yang dicari select case, ya. Di sini if condition, if, ya. Kemudian kerja pindahkan ke kanan. Kalau Anda ingin memilih yang bekerja, berarti yang bekerja itu kodenya 0, sama dengan 0, ya. Karena ini kategori, Anda harus tahu kodenya. Yang kerja itu 0, yang tidak kerja 1. Jadi kalau kerja sama dengan 0 berarti bekerja. Kalau kerja sama dengan 1 berarti tidak kerja. Continue, oke. Nah, maka akan muncul contengan di pinggir
Yang diconteng yang mana? Yang tidak bekerja. Jadi nanti kalau dianalisis, yang tidak bekerja ini tidak aktif, sementara yang aktif yang kerja. Jadi nanti kita bisa menelusuri misalnya bagaimana umur ibu yang bekerja, khusus yang bekerja aja berarti. Karena nanti jumlahnya nggak 5 lagi, jadi jumlahnya hanya 2 karena yang tidak kerja tidak aktif. Terus bagaimana supaya 5 lagi aktif seperti semula? Ini dihapus saja, di delete ya filternya ini. Nah seperti ini, maka akan hilang. Nah ini kalau diolah akan semua responden aktif lagi. Nah itu dasar-dasar ya, nanti yang lainnya ada di buku saya ya, buku pengolahan dan analisis data kesehatan. Itu lengkap, tidak hanya ini, ada fungsi if, ada menggabungkan data, menggabungkan variabel, menggabungkan responden, itu ada semua di buku saya, judulnya pengolahan dan analisis data kesehatan. Mungkin itu ya, jika ada pertanyaan, ada nomor WA saya 0877 2200 5328. Oke, cukup sekian, terima kasih.